Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MediConnect yang beranggotakan saya M. Fatahur Rahman. Saya Aditya Dimas. Saya Tunggu Muhammad Sadam. Saya dari Bintang Prayogo. Dan ada Febrian Ofsa Adaha. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan aplikasi kami. Jadi MediConnect itu adalah sebuah layanan aplikasi kesehatan digital yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mengakses informasi kesehatan, berkonsultasi dengan tenaga medis, dan mengelola riwayat kesehatan secara aman dan terstruktur. Aplikasi ini bertujuan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat modern akan layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan fleksibel, tanpa harus mengunjungi fasilitas kesehatan secara langsung. Nah, jadi untuk perancangan sistemnya akan dibawakan oleh rekan kami. Ya, sini saya akan menjelaskan use diagram. Use diagram ini menggambarkan hubungan antara user atau pengguna dan sistem Media Connect. Menjelaskan fungsi utama tersedia dalam aplikasi Media Connect. Berikut adalah penjelasan setiap elemen saat presentasi. Registrasi atau login. User dapat melakukan registrasi atau login ke sistem. Sistem akan melakukan autentikasi dan penyimpanan data untuk memastikan bahwa user memiliki akun yang valid. Kelola data pribadi. User dapat memperbarui atau mengelola informasi pribadinya seperti nama, usia, dan kontak. Sistem akan melakukan validasi dan penyimpanan profil kesehatan untuk memastikan data tersimpan dengan benar. Lihat daftar dokter. User dapat melihat daftar dokter yang tersedia termasuk spesialisasi masing-masing. Sistem akan mengambil data dokter dan spesialis dari database atau sumber lain. Lihat riwayat konsultasi. User dapat melihat riwayat konsultasi medis yang sudah dilakukan sebelumnya. Sistem akan mengambil riwayat dari database untuk menampilkan informasi tersebut. Konsultasi chat atau form. User dapat berkonsultasi dengan dokter melalui fitur chat atau formulir. Sistem akan mengirim pesan real time atau memvalidasi input dari user. Lalu ada integrasi informasi API. Sistem dapat menampilkan data kesehatan yang diperoleh dari API pihak ketiga, misalnya lembaga atau kesehatan. Sistem bertugas mengambil data dari API kesehatan untuk memastikan informasi selalu terkini. Melihat lokasi klinik terdekat, user dapat mencari lokasi klinik terdekat menggunakan aplikasi. Sistem akan mengintegrasikan dengan Google Maps API untuk memberikan peta lokasi klinik. Itu saja dari saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya yang DFD, tentang perancangan sistem DFD. Jadi yang pertama itu sistem MediConnect ini ya. Sistem ini adalah anti dari aplikasi MediConnect yang menjadi penghubung antara dua faktor utama, yaitu admin dan user. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengelola data dan memastikan semua alur lancar. Yang kedua itu ada admin. Admin ini memiliki beberapa tugas, diantaranya mengelola data dokter. Admin bertanggung jawab untuk memperbarui atau mengelola informasi dokter seperti menambahkan dokter baru, memperbarui profil dokter, atau menghapus data dokter yang sudah ada atau yang sudah tidak aktif. Mengelola data API atau mengelola database API. Admin memastikan bahwa database sistem termasuk API yang terintegrasi berfungsi dengan baik dan diperbarui sesuai kebutuhan, statistik, dan laporan konsultasi. Nah, admin dapat melihat data statistik dan laporan mengenai aktivitas konsultasi pengguna di dalam sistem. Hal ini berguna untuk analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada notifikasi sistem. Admin juga bertugas untuk mengelola notifikasi yang dikirimkan oleh sistem kepada pengguna seperti pengingat, konsultasi, atau penambahan fitur. Lalu yang ketiga itu ada pengguna atau user. User adalah orang yang menggunakan aplikasi untuk kebutuhan kesehatannya.
mereka dapat melakukan beberapa aktivitas utama, yaitu registrasi dan login. Terus ada seperti kelola kesehatan, terus chat atau konsultasi. Nah, di sisi admin, data dokter dan pengaturan sistem dikelola sehingga dapat digunakan oleh sistem Mediconnect. Semua sistem akan diproses data tersebut untuk ditampilkan kepada user. Sebaliknya, informasi dari user seperti pendaftaran, data kesehatan, atau permintaan konsultasi dikirimkan ke sistem untuk diolah dan diteruskan jika diperlukan. Misalnya untuk laporan statistik ke admin. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem ERD. Yaitu yang pertama ada API eksternal. Atau tabel ini yang menyimpan data API pihak ketiga yang digunakan oleh sistem. Atribut pentingnya berupa IP ID atau identitas unik setiap IP, nama IP, deskripsi, dan endpoint, tanggal dibuat atau dibuat pada dan diperbarui atau diperbarui pada. Relasinya adalah hubungan banyak ke banyak dengan tabel lokasi untuk mendapatkan data lokasi klinik atau informasi kesehatan tertentu. Yang kedua ada lokasi, yaitu untuk menyimpan informasi lokasi klinik atau fasilitas kesehatan. Atribut pentingnya berupa location ID atau identitas unik lokasi, nama, alamat, koordinat geografis, dan jenis lokasinya. Relasinya adalah banyak ke banyak dengan tabel API eksternal untuk data lokasi dari API eksternal. Yang ketiga ada pengguna atau user, yaitu untuk menyimpan informasi akun pengguna sistem Mediconnect. Atribut pentingnya berupa user ID atau identitas unik pengguna, nama, email, nomor telepon, kata sandi, dan token autentikasi. Relasinya adalah satu ke satu dengan profil kesehatan untuk menyimpan data medis pengguna. Satu ke banyak dengan formulir gejala untuk setiap keluhan atau konsultasi awal. Satu ke banyak dengan konsultasi untuk mencatat riwayat interaksi dengan dokter. Yang keempat ada profil kesehatan, yaitu untuk menyimpan data kesehatan pengguna. Atribut pentingnya berupa profile ID atau identitas unik profil kesehatan, riwayat penyakit, alergi, dan data vital seperti tekanan darah. Relasinya yaitu satu ke satu dengan tabel pengguna. Selanjutnya yang kelima ada formulir gejala, yaitu untuk menyimpan data gejala yang dilaporkan oleh pengguna untuk rekomendasi konsultasi. Atribut pentingnya berupa form ID atau identitas unik formulir, gejala yang dirasakan, dan rekomendasi spesialisasi. Relasinya adalah satu ke banyak dengan tabel pengguna. Yang keenam terdapat dokter atau doktor. Dokter ini untuk menyimpan data dokter yang tersedia dalam sistem. Atribut pentingnya berupa dokter ID atau identitas unik dokter, nama, spesialisasi, dan informasi kontak. Relasinya adalah satu ke banyak dengan tabel konsultasi untuk mencatat konsultasi dokter dengan pengguna. Yang ketujuh terdapat konsultasi, yaitu untuk menyimpan data riwayat konsultasi antara pengguna dan dokter. Atribut pentingnya adalah konsultation ID atau identitas unik konsultasi, tanggal atau waktu catatan konsultasi, dan status konsultasi selesai atau belum selesai. Relasinya adalah satu ke banyak dengan tabel pengguna dan dokter. Jadi kesimpulannya adalah diagram ini menunjukkan struktur basis data yang mendukung fitur-fitur Mediconnect seperti integrasi API, data lokasi klinik, manajemen profil kesehatan, hingga riwayat konsultasi pengguna. Relasi antara tabel membantu memastikan data tetap terorganisir, efisien, dan terhubung dengan baik untuk memberikan pengalaman pengguna yang lancar. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan
perancangan sistem, yaitu yang pertama ada user autentasi pengguna. API ini bertugas menangani proses registrasi dan login pengguna. Registrasi pengguna baru bisa mendaftar dengan email, nomor telepon, dan kata sandi. Setelah registrasi berhasil, sistem akan memberikan konfirmasi bahwa pengguna telah terdaftar. Untuk login, setelah mendaftar, pengguna bisa masuk ke aplikasi dengan email dan kata sandi. Sistem akan memberikan token JWT untuk menjaga keamanan sesi pengguna. Yang kedua ada user profil management atau pengolahan profil pengguna. API ini membantu pengguna untuk melihat dan memperbarui data profil kesehatan mereka. Melihat profil menggunakan pengguna bisa melihat informasi seperti riwayat penyakit, alergi, tekanan darah, atau berat badan. Mengedit profil, jika ada perubahan, misalnya berat badan terbaru, pengguna bisa memperbarui data tersebut melalui API ini. Yang ketiga ada dokter listing atau daftar dokter. API ini memberikan daftar dokter atau dokter yang tersedia berdasarkan spesialisasi. Misalnya, jika pengguna ingin mencari dokter umum atau psikologi, mereka cukup memilih spesialisasi yang sesuai, dan sistem akan menampilkan daftar dokter lengkap dengan nama, spesialisasi, dan ratingnya. Yang keempat ada real-time chat atau chat real-time. Ini adalah fitur untuk konsultasi langsung dengan dokter melalui chat. Pengguna memilih dokter yang ingin dikonsultasikan melalui sistem membuat sesi chat baru. Dimulai, pengguna bisa mengirimkan pesan ke dokter dan dokter akan langsung memproses. Yang keempat ada Health API Integration, informasi kesehatan terbaru. API ini menghubungkan aplikasi dengan sumber informasi kesehatan eksternal. Pengguna bisa mencari artikel atau informasi seputar penyakit, obat-obatan, atau tips kesehatan dengan kata kunci tertentu. Semua informasi yang disediakan berasal dari sumber terpercaya. Yang keenam ada Location Service, yaitu layanan lokasi terdekat. API ini membantu pengguna menemukan fasilitas kesehatan terdekat seperti klinik atau rumah sakit. Cukup dengan mengirimkan lokasi pengguna, sistem akan memberikan daftar fasilitas kesehatan terdekat lengkap dengan jarak dan alamat. Yang ketujuh ada riwayat konsultasi. Pengguna dapat melihat riwayat konsultasi mereka sebelumnya. Informasi ini mencakup nama dokter, tanggal konsultasi, dan catatan dari dokter jika ada. Fitur ini berguna untuk memantau perkembangan kesehatan pengguna. Kesimpulannya yaitu API Media Connect dirancang untuk memastikan pengalaman pengguna yang mulus, aman, dan praktis dalam mengakses layanan kesehatan digital. Setiap API bekerja sama untuk menyediakan fitur utama aplikasi seperti login yang aman, manajemen data kesehatan, konsultasi real-time, dan akses informasi kesehatan terkini. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Nah, baik, selanjutnya itu tentang UI UX-nya. Nah, bisa dilihat di sini saat pertama kali memulai aplikasi, dekat sini ada tombol button yaitu mulai. Di saat klik mulai, maka dekat sini ada opsi yaitu masuk dan daftar. Dekat sini daftar jika belum mempunyai akun dan masuk jika sudah memiliki akun. Dekat sini kita contohnya belum memiliki akun. Nah, anggap kita mengklik daftar. Lalu dekat sini ada masukkan email dan password. Nah, dekat sini juga kita bisa login menggunakan Google. Dekat sini juga ada, jika lupa password, ada forget password. Nah, dekat sini kita klik masuk. Dekat sini kan register. Lalu pada register ini ada mengisi full nama, email, password, dan konfirmasi email. Selanjutnya di register. Setelah itu, maka akun Google akan kita masukkan. Setelah itu, kita akan registrasi password. Nah, dekat sini akan muncul kode OTP dari emailnya. Setelah muncul, maka
akan masuk notification yaitu selamat kamu sudah masuk. Harap masukkan login untuk melanjutkan. Nah, dekat sini kita akan memasukkan email atau sandi yang telah kita buat tadi. Selanjutnya itu kita akan login ke aplikasi. Nah, di sini kita akan mengisi nama panjang kita, alamat lengkap, dan jenis kelamin kita, perempuan atau lelaki maksudnya. Dekat sini ada dapat mengisi tanggal lahir, tahun, bulan, hari, dan ada fitur tinggi badan dan berat badannya. Nah, bisa dilihat di sini. Pada halaman beranda dekat sini maka ada fitur opsi jenis penyakit yaitu sakit gigi, sakit mata, dan sakit lainnya. Dekat sini juga ada seperti fitur lokasi. Nah, di fitur lokasi ini kita bisa dapat melihat rekomendasi dokter atau rekomendasi dari rumah sakit terdekat. Nah, dekat sini ada juga kita bisa mencari dokter yang akan kita cari, seperti dokter spesialis mata atau spesialis gigi. Dekat sini juga ada fitur seperti dokter favorit. Ketika kita mengklik love pada dokter, dekat situ akan menjadi dokter favorit kita. Nah, dekat sini bisa dilihat ada fitur konsultasinya. Misalnya di sini saya ingin konsultasi dengan Dr. Maudi. Nah, di sini ada fitur yaitu saya ingin mengatur schedule-nya hari ini, besok, atau lusa. Lalu saya klik. Nah, saya klik dekat sini, saya ingin konsultasi dengan Dr. Maudi yaitu di hari ini tanggal 2. Lalu saya konfirmasi, maka akan muncul notification yaitu thank you, yaitu terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke fitur chatnya untuk konsultasi ke dokter tersebut. Dan dekat sini bisa dilihat ada riwayat atau schedule lainnya yaitu dengan Dr. Vina. Nah, bisa dilihat dekat sini pada tampilan profil. Dekat sini ada informasi profil kita atau informasi pribadi, ada nama, ada nomor telepon, ada juga tanggal lahir, dan ada juga lokasi kita. Dekat sini juga ada fitur menambahkan riwayat penyakit, dan juga dekat sini ada kita dapat menambahkan foto profil kita. Nah, dekat sini ada juga fitur untuk rekam medis. Nah, dekat sini bisa dilihat seperti riwayat penyakitnya. Kita bisa memasukkan, lalu alergi. Dekat sini ada juga berat badan kita, tekanan darah, tinggi badan, dan golongan darah bisa kita tambahkan sendiri. Nah, pada settingannya, di sini kita bisa melihat akun setting, yaitu ada fitur ganti password, notification, statistik, about us. Nah, jadi di more option itu ada text manager, ada tentang telepon, ada bahasa. Dekat sini kita menggunakan bahasa Indonesia. Terus ada currency, ada linked akun. Nah, di sini hanya menggunakan fitur dari API Facebook dan Google. Di sini kita juga bisa mengubah lokasi kita. Misalnya kita di Pekanbaru ingin pindah ke Jakarta. Jadi secara otomatis saat mengubah lokasinya, maka hospital atau dokter-dokternya akan berubah rekomendasinya menjadi dari kota tersebut. Nah, sekian dari UI UX-nya. Selanjutnya lanjut ke perancangan React Native-nya.
Nah, bisa dilihat dekat sini pada tampilan front end-nya. Dekat sini ada package logs Johnson yang menggunakan versi dari Expo 520.27. Terus juga di screen-nya dekat sini ada seperti profile screen, registrasi screen, ada notification screen. Nah, dekat sini ada juga login screen. Pada profile screen ke sini bisa dilihat codingannya. Lalu selanjutnya ke codingan backend-nya. Nah, jadi dekat sini kami menggunakan MongoDB dan JWT Spread. Nah, jadi seperti ini tampilan pada env-nya. Lalu dekat sini pada modelsnya. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.